berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kaum muda, hadirin pemuda, siap kita untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan salam kiri kanan. Katakan shalom. Come on. Kita bersyukur atas sore hari ini. Kita memuji Tuhan di tempat ini, amin. Come on, sama-sama. Selamat datang beribadah teman-teman kaum muda benar. Kita akan pujian ini bagi nama Tuhan. All in one. Revelation, let us praise Him, Jesus, that will never be broken. What a revelation, what a revelation. Now I praise you, Jesus, I am praises to you, God. Yeah. Hey. Sama-sama jalan. What a revelation. Let us praise Him, Jesus, that will never be broken. What a revelation. Now I'm praising you, Jesus. I am praises to you, God. Come on. It's the oil and wine coming down from above. The secret reveal in our eyes. The open. It's the oil and wine to another God and man. The secret reveal in our eyes. The open. Cannot be broken. Blood of Jesus, forgiveness of sin, broken body. Oil in heaven. The oil in heaven cannot be broken. The blood of Jesus, forgiveness of sin, broken body, bring perfection to us. Yeah, oil in heaven cannot be broken. The blood of Jesus, forgiveness of sin, broken body, bring perfection to us. Come on, oil in heaven cannot be broken. The blood of Jesus, forgiveness of sin, broken body, bring perfection to us. Biar mesti memuji nama Tuhan di tempat ini. Sambil kita tepuk tangan di atas kepala bagi nama Tuhan. Kami memuji Engkau di tempat ini, Tuhan. Come on. Sama-sama pada sore hari ini. Kamu udah benar kan? Jangan ujian ini katakan. It's the oil and wine to God. The secret evil in our eyes be open. It's the oil and wine to another God and man. The secret evil in our eyes be open. It's His oil and wine coming down from above. The secret evil in our eyes be open. It's the oil and wine. Hey! The secret evil in our eyes be open. Kita berikan tepuk tangan kepada para buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tak tertandingi, amin. Dia sungguh dahsyat hebat dalam kehidupan kita. Maka berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami datang Tuhan bersorak bagi nama-Mu.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuhku gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yeah. Sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada, amin. Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuhku gemetar mendengar namamu, sorak, sorak kemenangan. Yeah. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Wow. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang hebat dan seperti Engkau, Bapa. Maka pada sore hari ini, setiap kami datang memuji nama-Mu di tempat ini, Bapa. Oh, yeah. Oh. Sama-sama pada malam hari ini, biarlah nama Tuhan yang dipuji. Kita mau katakan, sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus, come on, yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan, katakan sungguh, come on, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau datang ke bait Tuhan pada malam hari ini, amin. Kita datang dengan hati yang bersyukur. Maka pujian dan sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan di tempat ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita mau datang ke bait Tuhan. Come on.
Sama-sama katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Yes. Akan bersorak-sorak. Katakan apa? Akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sama-sama, datanglah ke bait-Nya. Amin. Jangan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Baginya berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak. Katakan, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Untuk selamanya, kasih setianya untuk selamanya. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sekali lagi katakan kasih setianya. Sama-sama. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Katakan bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur memuji Tuhan pada sore hari ini, amin. Kita percaya pujian sorak-sorai menyenangkan hati Tuhan, amin. Maka mari saat ini kita satu dalam doa. Kita datang dalam hadirat-Nya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas sore hari yang indah ini. Setiap kami berkumpul di tempat ini hanya oleh karena perkenanan-Mu saja ya Bapa. Maka kami mau datang dengan segenap hati kami yang terbuka untuk menyembah Engkau di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengurapi isi hati dan pikiran kami Bapa. Karena di tempat ini kami mau hanya menyembah Engkau. Hanya kuasa-Mu yang terlebih besar di tempat ini. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Tuhan Yesus Kristus yang hadir bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan.
maka kami selalu kagum akan kasih setiamu di dalam hidup kami. Saat ini kami datang bawa setiap sembah pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kami datang Tuhan. Perbuatanmu di dalam hidupku membuatku kagum padamu. Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Begitu besar kasih-Mu padaku, terukur kata dan tak ternilai harta. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tangan-Mu, kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama pada sore hari angkat pujian ini, katakan perbuatan. Perbuatanmu di dalam hidupku membuatku kagum padamu. Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Begitu besar kasih-Mu tak terukur kata dan tak ternilai harta. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tangan-Mu, kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tangan-Mu, kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Tak terukur kata, tak ternilai harta. Katakan
tak terukur kata dan tak ternilai harta. Tak terukur kata, oh tak terukur kata dan tak ternilai harta. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Oh, ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu Tuhan, oh, tetap di jalanku, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus sama-sama. Ku kagum padamu. Kau jaga kami Tuhan. Kami kagum padamu Tuhan Yesus sama-sama. Oh, kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku, kau jaga langkahku tetap di jalanku, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, oh, ku kagum padamu Tuhan, oh. Mari sembah Tuhan Yesus pada malam. Angkat pujian sembah. Terima kasih Tuhan. Kami puji Tuhan, oh, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Kami sembah namamu Yesus, haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah namamu yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa setiap sembah dan pujian kami. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji, disembah. Hanya Kau Yesus Kristus, Allah kami yang hebat. Kami datang Tuhan. We sing praises to you God.
I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Amen. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Oh, I sing praises. Yes. Oh Lord, praises to you. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name, Jesus. Oh, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Berikan tepuk tangan kepada buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Kami memuji Engkau di tempat ini Tuhan, karena kami bersyukur, kami bahagia, kami berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kuduslah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur. Mari sama-sama kamu mudah benar katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan di dalam buat Tuhan Yesus Kristus. Mari silakan duduk teman-teman. Baik, puji nama Tuhan. Saat ini sebelum kita diberkati lebih, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus yang tidak pernah berdosa, namun secara yudisial Yesus dijadikan atau dianggap tidak benar atau bersalah, supaya orang berdosa dapat dibenarkan saat percaya kepada Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi benar dengan upayanya sendiri. Ketika kita percaya Injil, hasilnya adalah kita menerima keselamatan,
Dan keselamatan itulah yang menghasilkan ketaatan hidup kita. Ketaatan adalah buah dari iman kepada Injil. Jalan penderitaanlah yang ditempuh Yesus demi keselamatan dunia. Justru dalam penderitaan itu, maka pada akhirnya Allah memuliakan Yesus. Yesus menunjukkan kepada kita ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Bapa. Kita harus selalu taat dan setia kepada Allah Bapa. Kematian Yesus di kayu salib adalah bentuk dari kerendahan hati dan ketaatan mutlak kepada kehendak Bapa yang dicapai dengan adanya relasi intim dengan Allah. Di atas kayu salib, Yesus adalah sebagai korban yang sempurna dalam penebusan untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian. Dosa memisahkan kita dari Allah, tetapi salib memulihkan hubungan itu dan mengangkat kita menjadi anaknya, dan bukan karena kita layak, tapi karena kasih-Nya yang besar, saudara sekalian. Baik, haleluya, puji nama Tuhan. Dan untuk video selengkapnya, teman-teman dapat menyaksikan lewat channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Dan baik, saat ini sama-sama kita akan mendengarkan suara gembala. Saya memanjakan suara gembala. Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dan keluarga mengucapkan selamat Hari Paskah, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Romawi yang pertama, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit, memberi kami hidup, hidup yang penuh harapan dan hidup kekal di sorga. Engkau yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar jalan kebangkitan dan kehidupan yang abadi, tetapi Tuhan Yesus juga membuktikan adanya kebangkitan di balik kematian. Tuhan Yesus mengajar jalan menuju kebangkitan dan pengangkatan ditemukan dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan suatu alat misteri ilahi yang membawa manusia kepada kebangkitan. Romawi yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Yang pertama, kebangkitan Yesus menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Markus 16 ayat 1-4, 1 Korintus 15 ayat 17-20. Jika kita belum memiliki pengenalan yang tepat dan benar akan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat segala kejadian tidak mengenakan. Masalah pergumulan tantangan menjadi suatu jalan buntu, padahal kebangkitan Yesus membuat kita dari hidup yang tidak berpengharapan menjadi hidup yang berpengharapan, dari keputusasaan menjadi memiliki masa depan. Yang kedua, kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan. 2 Timotius 1 ayat 12b, Filipi 3 ayat 7-8 dan Filipi 3 ayat 10-11. Jika kita sudah menerima dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus bahwa Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya, maka percayalah masa depan kita terjamin di dalam Yesus. Itu sebabnya sudah seharusnya kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Yesus. Kita tidak memilih jalan sendiri karena kita menyadari tanpa tuntunan Tuhan kita bisa salah jalan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Markus 16 ayat 5-8. Visi dan misi hidup kita, orang percaya haruslah percaya penuh kepada Tuhan Yesus, rela bayar harga dan setia untuk memberitakan kabar keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus Kristus adalah Tuhan, juru selamat dunia. Dia Tuhan yang hidup dan benar, Dia setia, Dia mengasihi kita, Dia senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, tak putus-putusnya kami selalu bersyukur di dalam Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kami telah diberi kesempatan untuk memuji menyembah Engkau di tempat ini.
Kami bersyukur kami telah bersorak bagi nama-Mu Bapa. Maka pada saat ini Tuhan, setiap kami pribadi tempat ini rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami beriman firman-Mu ada pelita di dalam hidup kami. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman Tuhan yang tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Bapa. Maka pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi isi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan pada hari ini bisa berguna di dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, maka kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama kita angkat bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur ku milik-Mu, oh menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Sambil mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Seindah pelangi ku tahu. Sambut firman Tuhan pada sore hari. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, benar Tuhan Kaulah segalanya dalam hidup kami. Pada sore hari ini kami ingin mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat, pertolongan, jalan keluar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan baik,
Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam ibadah pada saat ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami menjadi tanah yang baik, yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan semua saudara. Amin. Silakan saudara-saudara. Shalom saudara. Apa kabar? Sehat semuanya? Baik, puji Tuhan, kita akan buka firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8 sampai yang ke-10. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma, banyak pelajaran-pelajaran yang berharga, pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang diberikan kepada jemaat Roma dan kepada kita semua pada saat ini. Saya ayat 8, saudara ayat 9, ayat 10 kita bersaut-sautan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, katakan kasih-Nya saudara, kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa saudara? Ketika masih berdosa. Ayat 9 saudara-saudara, 3, 4. Katakan pasti. Katakan pasti diselamatkan. Ayat yang ke-10 sama-sama kita baca. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Katakan pasti. Saudara-saudara, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus memastikan hidup kita itu selamat dan pasti masuk surga. Tidak ada kata mudah-mudahan, ada kepastian ini saudara, pegang dalam hidup saudara. Bahwa kehidupan saudara-saudara kekal itu pasti, surga itu pasti kita dapatkan dalam hidup ini saudara-saudara. Dalam ayat 8 dikatakan oleh firman Tuhan di sini, coba ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara, Tuhan bukan berteori saja di sorga ngomong, aku mengasihi kamu, manusia. Tidak, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dia turun dari sorga ke bumi ini. Bahkan dia mati di kayu salib, rela berkorban untuk saya dan saudara. Dia menunjukkan kasih-Nya. Kasih itu mesti ditunjukkan, saudara. Kasih itu bukan diam saja, ditunjukkan. Di sini siapa yang lagi pacaran, angkat tangan. Oh, lagi pacaran. Belakang ada pacaran? Oke. Ketika Anda pacaran sama pacarmu pada saat sebelum jadi pacaran, pasti ada menunjukkan sesuatu kan? Artinya menunjukkan, gue suka sama dia gitu ya. Ya, ditunjukkan, gak mungkin diem-dieman kan, pasti ditunjukkan, entah dari mata, entah dari bahasa tubuh, pasti ditunjukkan gitu. Lalu udah ditunjukkan kalau misalkan yang perempuan juga oke gitu ya, nerima apa yang kita lakukan, artinya saudara-saudara yang lagi pacaran itu berani ngomong, I love you ya gitu ya, aku suka kamu gitu ya, ya, holong dorohaku Tuhan, aku suka sama kamu, ditunjukkan dengan kata-kata. Dan si perempuan ngomong, aku juga suka sama kamu. Ya kedua-duanya ada hubungan gitu. Karena ditunjukkan itu, tapi yang ditunjukkan itu juga menerima. Ya, misalkan seorang laki-laki suka sama wanita, saudara-saudara. Akhirnya jadilah pacaran. Akhirnya jadilah menikah. Akhirnya punya anak, punya cucu, ya. Punya cicit. Ya. Artinya gara-gara kita tunjukkan rasa suka kita sama dia, baru terjadi sesuatu. Begitu juga saudara, Tuhan tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah kita saudara-saudara sebagai orang Kristen, kita juga harus menerima rasa cinta Tuhan itu kepada kita. Dan ada saudara-saudara, Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya, tapi kita nggak menerima, kita diam aja. Ini tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Makanya saudara-saudara, tadi saya tadi dengar lihat saudara menyembah Tuhan, ada yang berdoa, ada yang menyembah sungguh-sungguh.
Ya, saudara, ada respon dari saudara karena kita bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau ibadah itu bersyukur. Jangan cuma lihat WA doang, amin. Ya, kalau saudara WA saudara mati ini semuanya, saudara dengar firman Tuhan yang benar. Jangan ngantuk dengar khotbah saudara-saudara. Itu tandanya saudara menghargai kasih Tuhan dalam hidup kita. 2 jam saudara beribadah pada saat ini, juga yang di rumah live streaming, engkau dengar firman Tuhan, engkau tunjukkan juga rasa kasih Tuhan kepada kita. Jangan cuek aja gitu. Tunjukkan kasihmu sama dia juga. Seenggaknya ada pujian penyembahan dalam diri kita. Bersyukur sama Tuhan. Kita tunjukkan. Ya. Di dalam firman Tuhan di sini dikatakan, saudara, coba ayat 8 tadi dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan. Ini saya ulang-ulangi, menunjukkan kasihnya kepada kita. Di Alkitab banyak saudara-saudara, banyak orang yang ditolong sama Tuhan. Hana dulu enggak punya anak, berseru sama Tuhan, Tuhan, aku bernazar, aku ingin punya anak. Padahal dia lagi mandul, saudara. Bertahun-tahun dia berdoa, sampai dia bernazar. Tuhan kasih Samuel. Setelah Tuhan kasih Samuel sama Hana menunjukkan nazarnya. Karena apa? Sebelum dia mendapatkan Hana, dia bilang apa? Anak ini harus ada di bait Allah, dia bilang. Dia tunjukkan kasihnya juga. Apa yang terjadi saudara-saudara? Anak itu masih kecil, ada di bait Allah, masih kecil sekali. Gimana perasaan seorang mama, anak yang kecil harus ditaruh di bait Allah, saudara. Anak yang ditunggu-tunggu. Tapi Hana menunjukkan kasihnya sama Tuhan. Ya, dan Tuhan memberkati Hana. Dia tambah 3 anak laki-laki lagi, 2 anak perempuan. Tuhan tidak pernah berhutang sama orang yang mengasihi Tuhan. Makanya saudara-saudara, kalau saudara udah dikasihi Tuhan, tunjukkan rasa syukur saudara. Ya, tunjukkan. Ada 10 orang kusta. 10-10-nya Tuhan sembuhin. Mereka berteriak, kasihanilah kami, Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan tahirkan, 10-10-nya Tuhan sembuhkan. Tuhan baik gak? Tuhan baik gak? Tuhan sembuhin 10-10-nya. Tapi siapa yang menunjukkan rasa terima kasihnya? Hanya 1 orang saja. Seorang Samaria. Sampai Tuhan ngomong apa? Di mana yang 9 tadi? Ya, Tuhan tunjukkan kasihnya, dia sembuhkan. Tapi yang datang cuma 1 orang yang menunjukkan rasa syukurnya. Terima kasih Tuhan. Ya. Makanya saudara-saudara, mari tunjukkan ketika engkau beribadah, berdoa sama Tuhan. Sekali lagi, apa yang kau minta pada saat ini, apa yang kau gumulkan saat ini, apapun kesulitanmu, Tuhan pasti dengar. Yang amin cuma 1. Aminnya kecil. Nggak mau nih. Coba kita buka firman Tuhan saudara-saudara. Dalam Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Seorang, katakan seorang, dari mereka, yang 10 orang kusta ya, ketika ia melihat bahwa ia telah sembuh, ini luar biasa mujizatnya saudara. Maka saudara-saudara kalau ada yang disembuhkan oleh Tuhan, ya jangan cuma pengen sembuhnya, ya, tapi memuliakan Allah dengan suara nyaring. Thanks God, terima kasih Tuhan. Ini orang ini menjijikkan tadinya sakit kusta. Tapi Tuhan baik, dia tunjukkan kasihnya. Ya, apa persoalan saudara pada saat ini? Ayo bersuara nyaring, berseru sama Tuhan nyaring. Tuhan pasti dengar doa-doa kita.
Coba ayat selanjutnya, ayat 18. Lalu tersungkur. Dia bukan hanya bersyukur, tersungkur di depan kaki Yesus. Dan mengucap syukur kepadanya. Dia tunjukkan rasa syukurnya. Dia tunjukkan rasa, saudara, rasa bahwa saya ini gak ada apa-apa loh gitu. Orang itu adalah seorang Samaria, bukan orang Israel. Ya ini Samaria campuran Israel yang perkawinan campuran gitu. Ada dua suku yang Yehuda sama Benyamin itu yang tidak campur. Ini lain 10 suku itu campur. Coba ayat selanjutnya. Lalu Yesus berkata, nah, coba sama-sama baca, kita 3-4. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 tadi? Berarti dari ayat ini Tuhan ingin apa? Minta pengucapan minta rasa terima kasih. Kok nggak ada sih? Istilahnya bahasa Betawi. Tadi tahu gitu kok lo nggak sembuhin kan? Tapi Tuhan nggak begitu, saudara. Tuhan tuh baik, amin. Walaupun manusia nggak baik, Tuhan baik. Dikatakan firman Tuhan di sini, coba jangan diinin, coba lanjut. Di mana yang 9 orang itu? Kalau istilah saya, nggak tahu diri banget sih itu orang. Udah ditolong, istilahnya kalau zaman sekarang gitu, udah ditolong. Coba kalau didiamin sama Tuhan, tetap kusta itu orang, tetap menderita, tetap dikucilkan. Tapi rasa syukurnya nggak ada, nggak ditunjukkan gitu. Makanya saudara, kecil atau besar pertolongan Tuhan dalam diri saudara, ayo belajar bersyukur sama Tuhan. Jangan jangan ngambek, jangan bersungut-sungut hidup kita. Ayo tunjukkan. Saya ini udah jadi kakek, saudara. Ya, tadi ada cucu saya lagi lihat di rumah itu. Ya, nanti kalau opung khotbah lihat ya, saya bilang gitu. Saya waktu cucu saya lahir itu saya nangis, saudara. Kenapa? Ternyata beda ya jadi kakek itu ya, gitu ya. Rasa syukurnya luar biasa saya. Ya, luar biasa jadi kakek itu. Dulu saya pikir saudara jadi kakek itu biasa-biasa aja. Ternyata ketika dia lahir, ya elah saya jadi opung nih ya gitu. Jadi kakek ya. Itu saya bersuka cita sampai sekarang saudara. Mau hampir 3 tahun pertumbuhan cucu saya tuh wah cerdas sekali gitu. Rasa bersyukurnya begitu kuat saya. Ya, saya kalau jam pertama ya kalau khotbah itu selalu saya ajak cucu saya. Cucu saya itu benar-benar Tiberias banget. Setiap mau masuk saudara-saudara, dia nggak lihat apa, lihat perjamuan kudus dulu yang ditaruh di plastik. Gitu. Itu dulu diambil. Gitu. Diambil tapi mamanya yang angkat saudara. Gitu. Anak sekecil itu 2 tahun kemarin saudara, dia hanya, waktu masih digendong pun masih apa, perjamuan kudus dulu. Saya bilang benar-benar Tiberias banget ini, saya bilang. Dia tiru saya kalau lagi khotbah, lihat saya kalau lagi khotbah gitu. Doain orang, numpang tangan pakai minyak urapan, dipraktekkan di rumah saudara. Ya. Anak kecil kan praktekkan saudara-saudara. Dia ambil minyak urapan, pura-pura doa begini, nggak ada orang gitu, digini-gini saudara-saudara. Udah kayak opungnya gitu. Ya namanya anak kecil ya, namanya cucu tuh membuat, aduh, itu bersyukur saya. Ya, ada yang kita harus syukuri, yang Tuhan beri sama kita. Ya, ini penting saudara-saudara. Nah saudara bersyukur nggak sehat pada saat ini? Punya kerjaan, punya sekolah yang baik, punya orang tua yang baik. Nggak ada yang amin. Bersyukur nggak? Kalau saudara mulai dengan mengucap syukur, perbuatan ajaib ke depan itu selalu ada dalam diri kita. Tapi sebaliknya kalau saudara suka ngambek, tidak bersyukur, bersungut-sungut, Tuhan bilang sama tadi, di mana yang 9 tadi? Di mana rasa syukur kita? Ayo. Ya, hidup ini kita kalau bangun pagi aja, udah bersyukur.
Kita bersyukur jadi negara Indonesia. Amin. Di sini aman, Kelapa Gading aman. Walaupun hujan agak banjir tapi aman, amin. Kita bersyukur untuk keadaan kita. Tolong muka-muka saudara, tolong muka-muka saudara. Muka-muka saudara, muka-muka sukacita coba, syukur. Mengucap syukur coba. Jangan muka-muka kayak, aduh gue lagi ditinggal pacar gitu. Atau diputusin pacar. Coba mengucap syukur, coba mengucap syukur. Tuhan suka orang yang mengucap syukur. Kalau saudara mengucap syukur, kesulitan apapun di depan saudara, doa sama Tuhan, Tuhan kasih lagi. Tapi yang 9 orang tadi saudara-saudara, Tuhan ogah mau dengar doa lagi. Kemarin aku sembuhin sakit kusta, kamu enggak mengucap syukur, Tuhan ogah. Makanya saudara-saudara, satu orang ini saudara, dia menunjukkan rasa terima kasihnya. Abraham juga seperti itu, Tuhan, ya Abraham itu nggak punya anak. Suami istrinya mandul nama Sarah, opung Sarah udah mandul. Ditunggu lama, akhirnya Tuhan tunjukkan kasihnya sama Sarah juga. Punya anak, namanya Ishak. Nah, Tuhan mau nguji Abraham. Abraham, bawa anakmu, persembahkan anakmu ke atas, ke Gunung Moria. Abraham gimana? Langsung oke. Semangat dia. Ini udah opung-opung kakek-kakek. Dulu belum ada grab car. Jalan kaki naik ke atas gunung 3 hari lamanya. Sudah tua. Tapi dia tunjukkan kasihnya sama Tuhan. Dia tunjukkan, aku berangkat. Naik gunung. Dan apa terjadi saudara-saudara? Atau diambil pisau itu. Dia tunjukkan benar-benar, persembahkan anakmu. Pas mau begini saudara, Abraham, aku sudah tahu. Engkau luar biasa mendengarkan firman-Ku. Aku memberkati engkau, keturunanmu aku berkati. Amin saudara. Makanya setiap hidup berkat sedikit atau besar, pokoknya itu berkat. Tunjukkan rasa syukur saudara sama Tuhan. Ya. Jangan tadi seperti tadi, di mana yang 9 tadi? Di mana? Ya, mari saudara. Jadi renungan hidup kita saudara. Ya, firman Tuhan katakan di sini dengan jelas coba. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, katakan sesudah sarapan. Ini makan ikan enak banget nih, ikan Petrus. Ya. Ini lagi di Tiberias di Galilea. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, jangan ada yang ngantuk saudara ya, dengar khotbah ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata apa? Kepadanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Katakan ketiga kalinya. Kenapa Petrus sedih? Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan? 3 kali juga. Saudara, orang kalau disangkal, gak kenal, gue gak kenal sama dia, sakit hati gak hati kita sebenarnya? Kenceng banget suaranya nih. Yang lain dong.
Tuhan nggak dendam, saudara. Katakan Yesus nggak dendam. Malah apa? Menunjukkan kasihnya sama Petrus. Padahal Petrus sudah menyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali. Sakitnya di mana, saudara? Sakitnya di sini. Kok di sini? Sakitnya mana? Di sini ya. Aduh. Petrus dulu dikasih ikan, gak punya ikan, atau cari ikan gak dapat apa-apa, Tuhan kasih mujizat, tebarkan jalamu, dapat ikan yang banyak. Mertuanya Petrus demam tinggi, disembuhkan sama Yesus. Ya, apa yang Petrus minta dikasih sama Yesus. Tapi Yesus ketika disalib, Petrus katakan, gue gak kenal dia. Kamu kan muridnya dia. Gak kenal. Siapa sih? Gak kenal. Kamu itu murid dia dari Galilea kamu. Gak kenal. Kukruyuk, ayam berkokok. Nangis Petrus. Makanya Tuhan tanya sama dia. Tuhan gak ngomong gini, Petrus sini loh. Lo memang murid gak tahu diri lo ya. Enggak. Yesus gak dendam. Semua tangannya, semua ngomongin di tangannya. Yesus gak dendam. Ngomong dong, Yesus gak dendam. Aku juga gak dendam. Kalau saudara punya kasih, saudara gak punya dendam. Mungkin kita pernah menyakiti orang atau kita disakiti orang. Ayo, saat ini kita jangan dendam. Saudara-saudara, saya tahu muka-muka yang senyum-senyum itu lagi dendam sama orang, amin. Ada yang dendam di sini? Loh, Yesus ini kalau mau dendam bisa, saudara. Jengkel. Petrus itu, aduh, dia nggak inget dulu ya. Gitu. Tapi Yesus ngomong apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus menunjukkan kasihnya. Semua tangannya gini semua. Yesus menunjukkan kasihnya. Tangannya semua jadi pengkhotbah saudara suatu saat ya. Yesus menunjukkan apa? Kasihnya. Jadi ditunjukkan, nggak diam-diam aja, ditunjukkan kasihnya. Jadi ketika Yesus bangkit dari kematian, dia pulihkan dulu murid-muridnya ini saudara-saudara. Dia pulihkan juga Thomas yang bimbang. Dia pulihkan semuanya. Ya. Supaya menjadi murid yang luar biasa gitu. Supaya ada kuasa. Kalau saudara masih suka dendam, gak ada kuasa dalam diri kita. Dendam ini bahaya. Dendam ini apa? Orang menyakiti kita atau kita menyakiti orang. Ini dua ini. Ya. Yesus disakiti oleh siapa? Oleh Petrus. Tapi Tuhan menunjukkan kasihnya. Mungkin kau disakiti oleh orang tuamu, engkau mungkin disakiti oleh orang lain, dirugikan sama orang lain. Ayo mulai hari ini. Ya. Setahun yang lalu tuh apa? Saya khotbah juga di sini. Udah lama juga saya nggak khotbah di sini ya. Bagaimana Yusuf disakiti abang-abangnya sendiri. Tapi Yusuf menunjukkan kasihnya kepada abang-abangnya yang jahat sama dia. Diundang ke istana, ayo makan abang-abangku. Ya. Dia tunjukkan, jadi saudara sebagai orang Kristen tuh jangan pasif, tapi aktif hidup ini. Suami istri saling menunjukkan kasihnya. Jangan ada dendam-dendam kecil gitu. Ditunjukkan. Ya umur saya sudah tua juga sekarang 60 mau 62. Ya. Saya pengen hidup saya nanti saudara nggak ada benci sama orang, nggak dendam sama orang. Supaya nanti berangkatnya bagus, amin. Kalau saudara masih lama berangkatnya ya. Artinya tidak ada dendam. Yusuf tidak ada dendam sama sekali. Ya. Tidak ada dendam sama sekali. Dia lupakan, katakan lupakan.
dilupakan kesalahan abang-abangnya. Jadi kita harus berusaha melupakan. Ini gak gampang, saudara. Melupakan kesalahan orang yang bersalah sama kita. Itu gak gampang. Pasti ada bekasnya. Tapi kalau kita nggak bisa melupakan, kita sakit terus. Sakitnya di mana lagi tuh? Udah di sini, di mana? Di sini. Jadi pikiran, darah tinggi, ada jadi stroke jadinya. Ayo kita lupakan, amin. Tadi Yesus menunjukkan kasih-Nya. Dan Petrus, saudara-saudara, menunjukkan juga rasa bersalahnya. Dia sedih. Dia nggak ngomong, Tuhan aku minta ampun, tapi dia tahu, Tuhan tahu bahasa tubuhnya Petrus, saudara. Menyesal hidupnya. Jadi kalau saudara bertobat tuh nggak usah ngomong, aku bertobat, enggak. Cukup bahasa tubuhmu menyesal, nangis. Aduh kok saya jahat banget ya, gitu. Banyak orang ngomong bertobat nggak bertobat juga gitu. Ngomongnya bertobat tapi bahasa tubuhnya nggak bertobat. Petrus, dia sedih tadi. Aduh, Yesus baik sama aku kok saya sama dia menyangkal ya. Ya. Kita punya masa lalu yang membuat kita terbekas dalam diri kita. Ayo, kita berusaha pada saatnya lupa semuanya. Karena juga Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Ketika engkau minum perjamuan kudus, darah Yesus, Tuhan melupakan dosa-dosa kita semua. Tuhan gak ingat-ingat dosa saudara lagi, enggak. Tuhan gak ingat sama sekali. Selesai. Tangannya semua, 3, 4. Selesai. Tapi khotbah saya belum selesai, amin. Iya. Jadi kalau saudara udah berani minum perjamuan kudus, Tuhan udah melupakan dosa-dosa saya. Dan saya juga harus wajib melupakan dosa-dosa orang lain yang bersalah sama saya. Keren, amin. Nah ini namanya saudara kekristenan. Kalau saudara masih simpan-simpan, berarti nggak selesai-selesai hidup kita. Inilah kekristenan saudara. Itulah kasih. Itulah kasih. Ya. Kasih itu berkorban. Yesus bukan hanya mati di kayu salib, aduh sakit, enggak. Dia waktu dipaku tuh sakit saudara, sakit. Aduh sakit, gitu. Sakit, teriak. Ya, tapi ada juga yang menyakitkan hati dia. Muridnya sendiri menyakiti hati dia. Orang yang terdekat sendiri menyakiti hati kita. Ya, ingat Ayub saudara. Ya, istrinya sendiri yang menyakiti hatinya dia. Waduh. Itu saudara-saudara orang terdekat. Tadinya kawan jadi lawan. Yesus tadi, Petrus itu murid yang dikasihi sama Yesus. Tapi saudara-saudara Yesus itu baik. Dia tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Kalau sini pada saat ini, saudara kalau responi firman Tuhan ini, tunjukkan kasih saudara. Tunjukkan. Udahlah, nggak usah ingat-ingat lagi. Ini penting saudara. Ya. Coba firman Tuhan lagi saudara. Kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Anak yang hilang ya. Jadi, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Yuk sama-sama kita baca 3, 4. Maka bangkitlah ia. Mana suaranya? Jangan diam aja sudah. 3, 4. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya apa? Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, anaknya ini melarat saudara ya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan apa? Mencium dia. Ini bapak ini saudara-saudara, dia tunjukkan kasihnya sama anaknya. Walaupun anaknya sudah menyakiti hati bapaknya.
Harta bapaknya berfoya-foya, ya, dihabiskan untuk hal-hal yang nggak benar. Akhirnya anaknya itu melarat, saudara. Ini anak nggak tahu diri, saudara. Dikasih harta, warisan, bukannya dikembangkan, nggak taunya apa, dihabis-habiskan jadi melarat. Akhirnya apa? Makan dengan ampas apa? Kok nggak tahu semua? Ampas? Kok kambing? Apa? B2, amin. Bayangin, anak konglomerat jadi melarat. Ya, bayangin dulu, ini kaya banget bapaknya. Jadi melarat. Nah, anaknya ini saudara pikir, kok saya di sini ya? Kok saya miskin ya? Kok saya habis-habisan ya? Bapak saya kan kaya. Akhirnya saudara-saudara, dalam waktu yang agak lama saudara, dia menderita, dia balik ke bapaknya. Tapi kita lihat saudara-saudara, terbaik coba ayatnya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu katakan berlari. Ayahnya tuh nggak diam aja, nggak gini saudara. Lo yang datang dong sama gua, enggak. Ayahnya berlari nyamperin juga. Dia tunjukkan kasihnya. Jadi saudara, kasih itu bukan omongan doang gitu, dia tunjukkan. Ayahnya berlari. Ini yang disebut kasih. Ayahnya nggak bilang gini, lo udah habisin duit gua ya. Nggak usah ya lo balik-balik lagi. Enggak. Tuhan kita nggak begitu. Katakan, Tuhan kita baik, sangat baik, sungguh baik. Yang ngomong itu diberkati, yang diam diberkati juga. Artinya sudah, coba kita buka sudah. Ayahnya apa? Berlari, mendapatkan dia, lalu apa? Merangkul dan mencium. Mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, apa? Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut apa? Anak Bapa. Tahu diri dia. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah yang bermerek, jubah yang paling mahal. Dia nggak bilang gini, jubah yang second, enggak, jubah yang terbaik. Yang mereknya terkenal, kira-kira begitu ya. Ini karena bapaknya kaya, saudara. Dan pakaikanlah itu kepadanya, dan apa? Kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Baik nggak Bapak ini? Tuhan kita tuh seperti ini, saudara. Dia tidak ungkit-ungkit lagi kesalahan anaknya. Seringkali suami istri kalau berantem ungkit-ungkit masa lalu. Diungkit lagi. Bapak sendiri nggak pernah ngungkit-ngungkit. Dia tunjukkan kasihnya yang luar biasa. Ada yang ngantuk 2 orang saya lihat begini udah mulai. Itu tidak meresponi khotbah saya, amin. Udah mulai begini, Pak, lama banget sih khotbahnya, Pak. Makin lama gue khotbah, amin. Ya, tunjukkan kasih saudara, tunjukkan. Ya, baru berapa jam. Dulu 3 hari 3 malam Yesus khotbah, nggak ada yang ngantuk, saudara. Waktu naik ke yang dikasih makan 5.000 orang gitu. Itu kan Yesus, Pak. Bapak kan bukan Yesus. Ya, coba sekali lagi. Di jam berapa nih? Ya, dikatakan di sini, coba ayat yang ke-23. Dan ambillah anak lembu tambun. Waduh. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan apa? Bersukacita.
Bapa yang baik menunjukkan kasih-Nya. Ini loh gambaran Tuhan kita. Dia tunjukkan kasih-Nya sama kita. Makanya kalau setiap engkau beribadah, tunjukkan juga rasa cintamu sama Tuhan. Jangan kalau ke gereja itu main handphone. Ya kalau di handphone ada Alkitab nggak apa-apa. Tapi ketika pendeta lagi khotbah main handphone. Lu lagi di mana lo? Lagi di Gading Nias. Lagi ngapain? Dengerin khotbah. Siapa yang khotbah? Tahu nih lama banget nih khotbahnya nih. Tunjukkan saudara itu mengasihi Tuhan. Ya ini firman Tuhan. Tuhan nggak butuh, Bapak nggak butuh anak ini apa, enggak. Dia butuh anaknya apa? Balik, itu aja. Anaknya kembali jadi apa? Yang baik. Tuhan nggak butuh apa-apa dari kita. Tuhan katakan persembahkanlah tubuhmu. Itulah ibadah yang sejati. Tuhan nggak butuh apa-apa dari kita, udah kaya raya kok. Iya. Tapi tunjukkan rasa hidup kudus ibadahmu yang benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Waktu Abraham tadi kasih anaknya, Tuhan juga bilang apa? Udah nggak usah. Tuhan pengen tahu isi hati Abraham terdalam itu bagaimana gitu. Terpaksa nggak dia ngasih Abraham itu, masih Ishak itu sama dia. Tuhan bilang nggak usah. Jangan apa-apa anakmu itu. Ya, ini penting saudara. Mari ayat terakhir sudah kita buka. Saya nggak lama-lama. Dalam Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2. Yuk sama-sama baca. Yang kencang suaranya 3, 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan apa? Segala kebaikannya. Jangan lupa, katakan jangan lupa. Segala kebaikannya. Ya. Terus ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya, kesalahan kita diampuni sama Tuhan. Sebesar-besarnya dosamu diampuni. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan amin. Saudara yang sakit di sini, saudara yang sakit di live streaming, sembuh pasti. Amin. Terima kesembuhan ini. Amin. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan akan menunjukkan kebaikannya sama orang yang punya sakit pada saat ini. Dengar firman Tuhan ini. Tuhan pasti menyembuhkan. Terima dengan amin. Aku sembuh. Katakan amin. Aku sembuh. Aku sembuh. Ya, dikatakan di sini ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kita dilalui dari maut. Itu kebaikan Tuhan. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Katakan kasih setia. Tuhan itu setia sama kita. Walaupun kita nggak setia sama dia. Tadi Petrus nggak setia dengan omongannya. Aku rela masuk penjara demi engkau. Enggak Petrus, kamu nyangkal aku 3 kali. Ya Petrus cuma ngomong aja. Tapi setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus dirubah sama Tuhan. Setelah dipulihkan Petrus diubahkan, dia khotbah. 3.000 orang bertobat. Ada mujizat lewat Petrus. Banyak orang disembuhkan pada saat itu di zaman gereja mula-mula. Itu semua anugerah daripada Tuhan. Coba tuh ayat selanjutnya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Amin. Jadi kalau saudara punya keinginan, pengen punya rumah, pengen punya ini, Tuhan kasih kok. Pengen punya anak, pengen punya cucu, pengen punya jodoh, nggak ada yang amin. Itu yang amin kenceng itu belum punya jodoh kayaknya. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, minta sama Tuhan, dia akan tunjukkan kebaikannya sama kita. Minta, ayo minta. Tuhan katakan minta akan kuberikan. Ya. Lanjut ayat yang ke-6. Oh, udah selesai. Tuhan apa? Menunjukkan kasih-Nya. Jadi jangan takut di sini punya persoalan, masalah.
Terima firman Tuhan ini. Jangan bimbang. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Dan percayalah, Tuhan itu baik. Dan juga Tuhan juga ingin tunjukkan juga rasa cinta saudara. Tuhan ngomong gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Katakan segenap hatimu. Segenap akal budimu. Segenap apa? Kenapa dia ngomong begitu? Karena Tuhan tuh mengasihi kita dengan segenap hatinya. Segenap. Dia mengasihi kita segenap. Bukan ecek-ecek. Bukan mengasihi pura-pura. Enggak. Tuhan banyak nolong saya, kehidupan saya. Kalau mau saya ceritakan panjang khotbah saya. Ya, Tuhan mengasihi. Kalau saudara dengar firman Tuhan ini, merasa ada haru, Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saudara. Apapun masalah yang saudara hadapi, Tuhan mengasihi kita dengan segenap hatinya kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Beri tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Mana musiknya? Dari F ya, F. Bantu ya, suaranya bagus banget. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Angkat tangan saudara. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang
mata kita saudara, renungkan firman Tuhan yang saudara dengar. Di tempat ini maupun live streaming. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia tidak ingin umat-Nya menderita. Dia ingin umat-Nya diberkati. Dia Bapa kita. Yesus adalah Bapa kita. Kita adalah anak-anak-Nya. Kalau saudara punya masalah, punya kesulitan, ayo berseru sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Apapun kesulitan yang saudara hadapi, kesukaran, seolah jalan buntu, ayo berseru sama Yesus. Dengan segenap hati engkau berdoa sama Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. 10 orang kusta, 10-10-nya Tuhan sembuhin saudara. Tahir. Tuhan menunjukkan kasih-Nya juga kepada Petrus yang menyakiti hatinya. Yesus juga menunjukkan kasih-Nya kepada Thomas yang bimbang. Kepada semua orang. Dia bukan hanya berteori, dia tunjukkan. Gambaran Bapa di sorga. Tadi anak yang hilang. Merasa gak layak lagi sebagai anak Bapa. Bapa yang baik tadi. Ayahnya bukan diam saja. Ayahnya berlari. Dia tidak ungkit-ungkit lagi kesalahan anaknya. Dia lupakan semuanya. Inilah gambaran Bapa kita yang di sorga. Tuhan gak akan ungkit-ungkit masa lalumu. Ayo stop, kita melupakan semua itu semuanya. Kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan menerima Petrus apa adanya. Tuhan menerima Thomas apa adanya. Karena kasih-Nya lah Petrus bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayo semua berseru, semua berdoa sama Tuhan. Saya tahu saudara punya masalah. Saya tahu saudara punya kesulitan. Ayo berseru sama Tuhan. Angkat tangan saudara. Angkat tangan kiri di dada. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, lihat umat-Mu Tuhan. Dengar seruan kami. Dengar Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau urapi kami. Setiap apapun kebutuhan kami Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit-Mu sembuh dalam nama Yesus. Tuhan bukakan jalan yang belum punya pekerjaan. Tuhan berikan yang belum punya anak. Dalam nama Yesus, Kau punya anak. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Apapun permintaan saudara, Dia akan mendengar doa-doa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jamah kami Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua kita berdiri, angkat tangan saudara. Haleluya, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tangan kuat yang memegangku. Haleluya, selalu ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai
Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, haleluya. Sampai akhir hidupku, oh, sampai akhir hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang paling buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapa. Kami dikuatkan kembali lewat firman-Mu yang tertanam di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan iman. Firman Tuhan yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Maka kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Namun terlebih dahulu kami akan berikan persembahan. Bila Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati teman-teman jemaat Tiberias tempat ini ya Bapa yang memberi. Segala usaha, pekerjaan, studi, Tuhan Yesus yang jaga, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Maka kami siapkan hati kami untuk memberi persembahan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. You are my strength, you are my shield, you are Lord. You are my hope, you are my faith, in you I will trust. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship you. You are my strength, you are my shield, you are Lord. Oh, you are my hope, you are my faith, in you I will trust. Like you, your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, leader of my head. Now I stand to worship you. Now I stand to worship you. Now I stand to worship you. Puji nama Tuhan, terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Dan saat ini pastikan di tangan teman-teman jemaat Tuhan sudah ada roti dan anggur. Sama-sama kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus tempat ini. Sambil kembali mengundang tiap teman-teman tempat itu bangkit berdiri. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap orang. Tubuhmu
darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita masuk dalam perjamuan kudus yang ada minyak dan anggurnya. Anggur tidak akan dirusakkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, sebab inilah tubuhku. Mari saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menunjukkan kasih-Nya lewat tubuh dan darah-Nya. Dia berikan nyawanya untuk saya dan saudara. Ini adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara-saudara kita angkat roti ini, yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberi kami keselamatan hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Menyempurnakan tubuhku sehat, sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar kami semua bersama keluarga dibangkitkan di akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditombak, ditikam atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga sehat sentosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua disembuhkan, bebas dari kanker, dari tumor, dari kista, bebas dari bahaya dan maut. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meraih janji Tuhan. Segala penyakit dan penderitaan sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kekasih, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat anggur ini yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa kesalahanku. Kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, menolak poligami, poliandri. Kami tolak perzinahan, perceraian, perselingkuhan. Kami tolak berdusta, mencuri, menipu dan memfitnah. Oleh darahnya, kami semua dikuduskan menjadi warga sorga. Doa kami semua termeterai sepanjang abad menjadi warga kerajaan sorga, punya rumah di sorga dan di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua disembuhkan. Mulai hari ini kami tolak sakit jantung, sakit paru-paru, sakit liver. Kami tolak cuci darah, kami tolak stroke, kami tolak mandul. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakitku hari ini disembuhkan. Sebutkan penyakit Anda masing-masing. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Perjamuan ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun diberkati. Kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang pribadi, pekerjaanku, usahaku, karir, bisnis, dan daganganku diberkati. Bangsa Israel 40 tahun setiap hari, jubah baru artinya tubuh kami mulia, tidak sakit-sakitan, tidak meminta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh puji nama Tuhan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap kembali mengangkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan di tempat ini.
Yesus terlebih besar bagi setiap kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Ucapkan syukur sama Tuhan atas tubuh dan darahnya. Bukti dia mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Ucapkan syukur atas firman yang kita dengar. Mari kita selalu bersyukur sama Tuhan atas kebaikan-kebaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Minta apa yang kau butuhkan pada saat ini. Apa yang kau butuhkan, minta sama Tuhan. Mohon sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesuai firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 13. Yakobus 5, inilah minyak urapan. Dioleskan ke tubuh yang sakit mendatang kesembuhan. Minyak urapan memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Dengan minyak urapan ini, roh jahat, roh setan dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Daud diurapi oleh Nabi Samuel, Daud menang. Daud selalu menang dalam peperangannya. Daud selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Tuhan. Ibadat telah selesai. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat penyertaan anugerah pada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa firman Tuhan yang kita dengar tinggal dalam kehidupan kita. Dan mari kita lakukan firman Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua yang melayani Tuhan. Tuhan berkati choir, berkati hidup mereka, pelayanan mereka, studi mereka, kerjaan mereka Tuhan berkati. Apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Kami berdoa untuk semua yang melayani Tuhan. Tuhan berkati Davis, Tuhan berkati pelayanannya. Apa yang dikerjakan berhasil Tuhan. Jamaah senantiasa pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada pengurapan Tuhan dalam nama Tuhan. Berdoa untuk semua yang melayani Tuhan. Tim singer Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk semua yang pemain musik, imam musik. Gerard, Daniel, James Tuhan berkati. Dan pemain bass Tuhan berkati pelayanannya. Tambahkan talenta-talenta kepada mereka Tuhan. Mereka menjadi imam yang musik yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Operator Tuhan berkati semuanya. Yang melayani Tuhan tempat ini semua diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk Ibu Gembala kami yang kami kasih, Ibu Pendeta Daneti Pariaji. Tuhan berkati beliau. Banyak orang dimenangkan untuk kerajaan surga. Banyak orang disembuhkan dengan minyak urapan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berdoa untuk Pastor Argo Pariaji, Tuhan juga berkati pelayanannya, apa yang dikerjakan berhasil. Itu juga Pastor Dr. Aristo Pariaji, Tuhan juga berkati. Semua diberkati Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, umat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini. Urapi, berkati hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang di live streaming Tuhan juga berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara, kekasih Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat penyertaan yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput dalam awan kemuliaan-Nya. Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan semua saudara. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Sukses untuk saudara semuanya. Amin. Jesus, there's no one else like you.
You always stay to worship you. Oleh puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari buat teman-teman yang rindu didoakan bisa maju ke depan untuk didoakan oleh Bapak Pendeta, terima minyak dan terima doa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah untuk memberitakan, amin, dan memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, kamulah bangsa yang terpilih, imamat raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan